Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1. Ya, materi pada hari ini yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Ya, kita akan belajar penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Ya, yang pertama anak-anak, kita akan belajar tentang kemampuan kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat contoh bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Ketika lingkungan sekitarnya berwarna hijau, kulitnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga para predator tidak bisa menemukan atau tidak bisa melihat dengan jelas setelah bunglon melakukan kamuflase. Ya, kita lihat berikutnya. Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan mimikri. Kemampuan mimikri adalah kemampuan makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan mimikri dan kamuflase. Kalau kamuflase yang kita pelajari di slide sebelumnya tadi, yaitu hewan cenderung menyembunyikan diri dengan pemangsanya. Hewan menyembunyikan diri dengan pemangsanya. Sedangkan mimikri, hewan terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contoh, ulat bermimikri menyerupai ular. Ya, ulat bermimikri menyerupai ular sehingga para predator atau calon pemangsa akan takut dan meninggalkan si ulat, padahal dia hanya meniru bentuk fisik dari ular. Ya, selanjutnya kemampuan yang dimiliki berikutnya adalah kemampuan autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan itu dengan tiba-tiba memutuskan dan menumbuhkan kembali. Nanti akan tumbuh kembali bagian ekor yang diputuskan tadi. Fungsinya untuk melindungi diri. Contoh cicak atau kadal. Ketika mereka dalam keadaan terjepit, cicak atau kadal itu saat dikejar oleh predator atau pemangsa, mereka akan spontan secara otomatis memutuskan ekornya, sehingga para predator itu justru menangkap ekornya, jadi tidak menangkap tubuh utamanya. Nah, kemudian kemampuannya dari cicak atau kadal ini nanti akan tumbuh kembali ekor itu perlahan. Kita lihat ya, ini cicak memutuskan ekornya, sama seperti kadal memutuskan ekornya saat dalam kondisi terdesak untuk mengelabui mangsanya. Selanjutnya, hewan memiliki kelenjar bau. Sistem pertahanan berikutnya yaitu kelenjar bau, dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, contoh walang sangit dan sigung. Walang sangit ini dia termasuk jenis hama yang hidup di daerah persawahan. Dia suka juga mengganggu padi petani. Dia mempertahankan diri dari pemangsanya dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga calon predator tidak mau mendekati walang sangit.
Begitu juga hewan sigung. Hewan sigung ini dalam kondisi terdesak, diserang oleh predator, maka dia akan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, sehingga para predator juga meninggalkan hewan sigung itu sehingga dia selamat. Kemampuan berikutnya yaitu mengeluarkan bisa. Kita lihat di sini ular sedang menyemprotkan bisanya. Ini cukup berbahaya bagi predator atau bagi manusia yang dekat dengan posisi ular yang berbisa. Begitu juga kalajengking. Di bagian ujung ekornya ini memiliki seperti kayak senjata khusus tajam. Ketika dia untuk menyerang mangsanya, maka bisa yang ada di dalam tubuhnya akan membuat mangsanya menjadi lemah, atau predator yang akan menyerangnya akan lemah dan meninggalkan si Scorpio ini. Ya, itulah tadi contoh dari bisa, yaitu kalajengking dan ular. Berikutnya yaitu mengeluarkan sengat. Mengeluarkan sengat ini dimiliki oleh beberapa jenis hewan. Kita ambil contoh, ada lebah, ya, menyengat. Begitu juga kita lihat ada belut listrik, memiliki kemampuan menyengat, ya, seperti kesetrum listrik. Ya, berikutnya anak-anak, yaitu unik ini. Kumbang badak ini memiliki kemampuan yang unik untuk mempertahankan dirinya, yaitu dia berpura-pura mati. Ketika predator datang atau ketika predator menyerang, dia akan berpura-pura mati sehingga predator akan meninggalkannya begitu saja. Ya, itulah tadi anak-anak beberapa hal tentang cara hewan mempertahankan dirinya dari predator. Ya, berikutnya tugas IPA hari ini, tuliskan sebuah pengalamanmu menemukan hewan yang ada di rumah atau lingkungan sekitar rumah dan bagaimana cara mempertahankan dirinya yang kamu amati, ya. Tuliskan dalam satu paragraf yang baik, kirim tulisanmu ke WA Wali kelas 6. Jadi ketika kalian punya hewan peliharaan atau tidak sengaja kalian bertemu dengan hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu atau ada di dalam rumahmu, kalian amati dan bagaimana dia mempertahankan dirinya dari upaya serangan musuh atau serangan predator. Demikian anak-anak pertemuan pembelajaran IPA hari ini. Semoga menambah wawasan anak-anak semua. Tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Salam untuk orang tua, tetap giat membantu di rumah. Tuhan memberkati kita.